Selamat siang Bu Sabrina. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai consumer learning. Pertama-tama ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah itu, masuk ke dalam learning, di mana learning adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dari masa lalu untuk mereka terapkan pada perilaku mereka di masa kini hingga masa yang akan datang. Setelah itu, karakteristik terdapat dua. Yang pertama adalah proses, yaitu belajar merupakan suatu proses yang berkembang seiring berjalannya waktu dan tidak dapat diamati secara langsung. Setelah itu, yang kedua adalah sengaja dan tidak disengaja, adalah pembelajaran dapat terjadi ketika konsumen mencari informasi yang mereka mau, dan mempelajari juga bisa terjadi secara tiba-tiba seperti melihat iklan. Setelah itu, elemen, di mana elemen terdapat empat. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah pemasaran memiliki tujuan utama untuk mengungkapkan motif konsumen agar dapat mengajari mereka bagaimana memenuhi kebutuhan mereka melalui pembelian produk dan merek tertentu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi bisa memicu motivasi untuk mendorong proses pembelajaran. Contohnya, individu yang ingin bersepeda untuk kebugaran dan rekreasi akan termotivasi untuk mencari informasi terkait harga, kualitas, dan karakteristik sepeda, serta menentukan sepeda mana yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Setelah itu yang kedua adalah isyarat. Isyarat merupakan eh, contohnya seperti iklan hiburan yang mencakup olahraga sepeda dapat memotivasi perilaku konsumen. Isyarat melibatkan elemen seperti harga, gaya, pemanasan, periklanan, dan tampilan toko yang dirancang untuk membujuk konsumen agar membeli produk tertentu. Pentingnya konsistensi isyarat dengan harapan konsumen ditekankan dan pemasar perlu memberikan isyarat yang sesuai dengan harapan tersebut. Keseluruhan baur, pemasaran harus saling memperkuat agar isyarat berhasil membimbing tindakan konsumen sesuai dengan tujuan pemasar. Setelah itu yang ketiga adalah respon, di mana respon adalah reaksi individu terhadap dorongan atau isyarat. Pembelajaran bisa terjadi meskipun respon tidak terbuka. Produsen mobil yang memberikan isyarat konsisten mungkin tidak selalu merangsang pembeli, tetapi membentuk gambar yang baik tentang model mobil dapat mempengaruhi keputusan konsumen saat membeli mobil. Respon tidak selalu terkait pada kebutuhan, dan banyak respon yang mungkin timbul dari kebutuhan atau motif sama. Isyarat memberikan arah, tetapi respon konsumen mempengaruhi oleh pembelajaran sebelumnya, yang bergantung pada respon terkait sebelumnya. Dan yang keempat adalah bantuan, di mana bantuan adalah imbalan berupa kesenangan, kenikmatan, dan manfaat yang diterima konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau jasa. Bagi pemasar, tantangannya adalah untuk terus menyediakan pengalaman positif kepada konsumen yang dapat memperkuat pembelian di masa depan. Sebagai contoh, jika seseorang merasa puas dengan restoran yang dikunjungi pertama kalinya, memiliki pengalaman yang baik, dan mendapatkan rasa nilai dari uang yang dikeluarkan, kemungkinan besar mereka akan menjadi pelanggan tetap. Setelah itu, masuk ke dalam learning theory in consumer behavior. Terdapat dua pembelajaran di perilaku konsumen, yaitu behavior learning theory dan cognitive learning theory, di mana di dalam be- di dalam behavior learning theory terdapat dua, yaitu classical condition, yaitu mengasosiasikan stimulus yang netral dengan stimulus lain yang memicu respon otomatis sehingga stimulus netral tersebut akhirnya memicu respon yang sama. Dan berikutnya, instrumental conditioning, di mana pembelajaran berbasis konsekuensi di mana perilaku diikuti oleh penguatan atau reinforcement yang mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Dan teori yang kedua yaitu cognitive learning theory, di mana terdapat dua juga. Yang pertama adalah information processing, yaitu melibatkan cara individu menerima, menyampaikan, dan mengambil informasi fokus pada proses mental internal yang aktif. Dan yang kedua, cognitive learning, di mana menekankan pada pemahaman, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan
melihat konsumen sebagai pemecah masalah yang aktif. Setelah itu, berikutnya adalah classical conditioning. Adalah teori yang mengatakan bahwa seorang individu belajar mengasosiasikan stimulus yang berhubungan dengan respon perilaku tertentu yang sebelumnya telah ditimbulkan oleh stimulus terkait. Atau dengan kata lain, proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Salah satu contoh classical conditioning adalah eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov dengan anjingnya. Ivan Pavlov mengaitkan bunyi lonceng, yaitu stimulus netral, dengan pemberian makan kepada anjing, yang menyebabkan anjingnya mengeluarkan air liur sebagai respon alami terhadap makanan. Setelah itu, beberapa kali berulang, anjingnya pun mulai mengeluarkan air liur hanya ketika mendengarkan lonceng tanpa adanya makanan. Dengan demikian, bunyi lonceng atau stimulus netral yang diasosiasikan dengan makanan dapat memunculkan respon air liur, meskipun tidak ada makanan yang diberikan. Setelah itu, peran stimulus generalization dan discrimination, di mana stimulus generation terjadi ketika stimulus baru cukup untuk merangsang stimulus yang sudah ada hingga menimbulkan respon yang sama. Dan stimulus discrimination terjadi ketika seorang mampu membedakan stimulus baru dari stimulus yang sudah ada. Setelah itu masuk ke dalam repetisi, di mana di dalam repetisi terdapat tiga paparan atau three hit theory. Yang pertama adalah aware, setelah itu relevance, dan remind. Di mana yang pertama menyadarkan konsumen akan produknya, dan yang kedua menunjukkan kepada konsumen relevansi produk. Setelah itu yang terakhir adalah mengingatkan mereka akan manfaat dari produk atau jasa tersebut. Setelah itu, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jason Johansson. Nama saya Jason Johansson dengan NIM 01011220040. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai slide ke-8, yaitu instrumental condition. Instrumental condition ini merupakan pengkondisian instrumental terjadi ketika konsumen belajar mengasosiasikan suatu stimulus dengan respon ketika diberi penguatan untuk merespon stimulus tersebut. Contoh instrumental conditioning adalah ketika seekor tikus dalam percobaan behavioral mempelajari untuk menekan tuas atau respon untuk mendapatkan hadiah atau makanan. Ini adalah konsekuensi positif. Dengan repetisi tindakan tersebut, tikus belajar mengasosiasikan tindakan menekan tuas dengan menerima makanan sebagai hasilnya, yang kemudian meningkatkan kemungkinan tikus tersebut akan melakukan tindakan tersebut lagi di masa depan. Kemudian tipe dari reinforcement. Ada tiga tipe penguatan, yaitu positif, negatif, dan juga hukuman. Penguatan positif artinya iklan yang diberikan penghargaan kepada individu atas respon perilakunya. Contohnya adalah Pepsodent beli satu gratis satu. Penguatan negatif artinya iklan mendorong individu untuk mengambil tindakan tertentu untuk menghindari menerima penguatan negatif. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami sakit kepala stimulus negatif dan kemudian mengonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Jika konsumsi obat mengurangi dan menghindari sakit kepala, maka tindakan tersebut mendapat menjadi contoh dari negatif. Hal ini dikarenakan perilaku meningkatkan untuk menghindari stimulus negatif. Kemudian yang terakhir adalah punishment. Hukuman artinya iklan yang menghalangi individu untuk mengambil tindakan tertentu yang akan mempunyai akibat negatif, seperti iklan rokok yang biasanya tertulis penyakit yang akan ditimbulkan akibat mengonsumsi merokok. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai observational learning. Ini merupakan proses di mana individu mempelajari perilaku dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang memperoleh dan mengadopsi perilaku baru melalui pengamatan terhadap orang lain. Sebagai contoh, seorang anak dapat belajar cara mengikat sepatu dengan melihat orang tua atau temannya yang melakukannya. Proses ini mencerminkan observational learning di mana individu memperoleh keterampilan
atau pengetahuan baru dengan mengamati dan meniru orang lain di sekitar mereka. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cognitive learning. Cognitive learning ini merupakan evaluasi sistematis atas informasi dan alternatif yang diperlukan untuk memecahkan suatu kebutuhan atau masalah yang belum terpecahkan. Contoh cognitive learning adalah ketika seseorang menggunakan pemikiran, pengertian, dan proses kognitif untuk memahami atau memecahkan masalah. Sebagai contoh, ketika seseorang memecahkan masalah matematika dengan menggunakan logika dan pemikiran kritis, itu merupakan contoh dari cognitive learning. Kemudian slide 12. Terdapat tiga jenis storing and organizing knowledge, yaitu sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Short-term memory adalah menyimpan secara singkat informasi yang menjadi perhatian, 30 detik atau kurang. Sedangkan long-term memory menyimpan pengetahuan secara permanen setelah latihan elaboratif. Mengevaluasi informasi tersebut untuk mencari makna dan menyimpannya selama berhari-hari. Perkenalkan, nama saya Ren Setiawan dengan NIM 010112100002. Sekarang saya akan menjelaskan tentang retrieving knowledge. Ada 4 cara mendapatkan pengetahuan dari iklan. Yang pertama yaitu keakraban atau familiarity. Yang kedua relevansi atau relevance. Lalu yang ketiga bentuk atau form. Dan yang keempat adalah pengulangan atau repetition. Kata kunci dari keakraban yaitu familiar. Ketika konsumen sudah familiar dengan suatu produk, maka mereka akan lebih mudah mengingat informasinya. Kata kunci dari relevansi adalah informasi. Ketika informasi relevan bagi konsumen, maka mereka akan memiliki motivasi dan juga kapasitas untuk menyimpan informasi tersebut. Kata kunci dari bentuk adalah gambar dan kata. Konsumen mudah mengingat gambar, kata, hingga musik yang akan terus teringat di pikiran mereka. Kata kunci dari pengulangan yaitu diulang-ulang. Jika iklan terus muncul, maka mereka akan terus teringat dengan produk yang ada di iklan tersebut. Selanjutnya adalah customer involvement. Customer involvement merupakan tingkat relevansi pribadi yang dimiliki produk atau pembelian bagi konsumen. Kata kunci di sini adalah high involvement purchase dan juga low involvement purchase. Pembelian dengan keterlibatan tinggi sangat penting bagi konsumen dan dengan demikian memicu pemecahan masalah dan pemrosesan dan informasi secara ekstensif. Pembelian dengan keterlibatan rendah tidak terlalu penting, memiliki sedikit relevansi, memiliki resiko yang kecil, dan memicu terbatasnya pemrosesan tersebut. Selanjutnya adalah measuring memory in marketing. Measuring memory pertama adalah teknik pengenalan atau recognition, di mana teknik ini membutuhkan bantuan dalam mengingat. Measuring memory kedua adalah teknik mengingat atau recall. Di teknik ini, lebih menggunakan ingatan tanpa bantuan. Konsumen lebih cenderung mengenali iklan jika disajikan kepada mereka daripada mengingatnya tanpa diberi isyarat apapun. Selanjutnya adalah brand loyalty dan juga brand equity. Nah, brand loyalty sama pentingnya dengan brand equity. Loyalitas merek terdiri dari sikap dan perilaku aktual terhadap suatu merek, dan keduanya harus diukur. Bagi pemasar, alasan utama untuk memahami bagaimana konsumen belajar adalah untuk mengajarkan konsumen bahwa merek pemasar adalah yang terbaik, dan untuk mengembangkan loyalitas merek. Sebagai contoh adalah produk mobil mewah Ferrari. Nah, brand ini memang dikenal sebagai brand otomotif terkenal. Namun tidak semua orang bisa membeli Ferrari, walaupun orang-orang tersebut memiliki uang yang cukup. Nah, konsumen Ferrari ini dipilih langsung oleh Ferrari karena mereka sangat menjaga loyalitas merek mereka sendiri. Mereka bahkan tidak segan untuk menolak orang untuk membeli produk mereka, karena pelanggan mereka adalah pelanggan yang setia, sehingga loyalitas mereka selalu terjaga dengan baik. Nah, untuk brand equity, itu mewakili nilai intrinsik dari sebuah nama merek. Nilai ini berasal dari fondasi loyalitas merek. Ekuitas merek melihat dari persepsi konsumen terhadap keunggulan merek, penghargaan sosial yang diberikan oleh penggunanya, dan juga kepercayaan serta identifikasi pelanggan terhadap merek. Nah, sebagai contoh, pengguna merek Apple. Orang yang sudah masuk dalam ekosistem Apple akan sangat susah untuk pindah ke merek lain, karena Apple merupakan merek yang selalu menjaga nama mereka, dan konsumen mereka adalah konsumen yang loyal dan juga setia kepada merek Apple. Nah, sekian tentang presentasi kami.
Terima kasih telah mendengarkan.